Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan review sebuah Ford Mustang. Sebelum review mobil ini kami mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak Mobil Surabaya yang telah menyediakan unitnya untuk kita review. Kakak Mobil Surabaya tersedia di dua tempat, di Jalan Baratajaya 19 nomor 4 dan di Jalan Majen Wonosoyo nomor 1. Tepat di depan Mall Landmark Surabaya. Ingat mobil bekas, ingat Kakak Mobil. Oke guys, kita akan mulai bahas Ford Mustang generasi ke-6 ini. Ford Mustang generasi ke-6 diproduksi dari tahun 2013, yang dimana versi ini merupakan versi facelift dan diproduksi dari tahun 2018. Perbedaannya itu terletak pada facelift lampu dan facelift bumper. Untuk interior keseluruhannya masih mirip-mirip. Dan kita bisa lihat pertama kali perubahan yang pertama adalah scoop yang tidak terlalu besar, tapi ini beneran bolong nyambung sampai dalam, dan ada stiker tambahan di sini yang membuat mobil semakin terlihat sporty dan gagah. Terus kita lihat ke bumper di sini, bumper menggunakan model baru dan menggunakan logo Mustang yang sedikit berbeda. Untuk di versi high performance ini ada strip-strip berwarna, dan untuk lampu semua full LED, dari lampu kecil, lampu besar, lampu proyektor sampai lampu sein, dan seinnya ada di sini di bawah kecil ini, dan lampu fog lamp juga LED. Dan di sini grillnya ganteng sekali menurutku ya. Dan ini ada juga front lips yang ini berbahan plastik, dan ini menurutku ganteng banget untuk mobil ini. Oke, kita lanjut bahas ke mesinnya. Untuk mesin, oke, kita akan buka kap mesinnya. Oke, kap mesin beratnya masih sama dengan yang EcoBoost, tidak ada perbedaan, sama-sama bahannya dari logam dan lumayan mantap memang. Dan memang untuk kap mesinnya ini memang masih ditopang oleh tiang secara manual, belum secara hidrolis. Dan di sini kita bisa melihat ada mesin 2300 cc dengan turbocharge yang menghasilkan tenaga 330 horsepower. Lebih besar 20 horsepower dibandingkan versi EcoBoost. Walaupun tetap di sini tulisannya EcoBoost ya, tetap ada tulisan EcoBoost, tapi dibandingkan versi biasa ini 20 horsepower lebih besar. Dan untuk newton meternya, untuk torque-nya memang tidak dijelaskan kebanyakan, tapi untuk untuk torque standarnya dari EcoBoost adalah 350 pound-feet of torque. Nanti kita akan tulis di layar pound-feet of torque dari 350 pound-feet of torque itu kalau di convert jadi newton meter itu jadi berapa, kita akan taruh di layar. Terus first impressionku melihat mesin ini mirip-mirip seperti mesin Jepang dan mesin General Motor pada umumnya, yang dimana tidak terlalu banyak bagian yang ditutupi oleh cover. Memang bagian intake di sini ini, bagian atas head ini memang ditutupi cover, intake cover, komputerisasi cover, tapi sisanya terekspos dengan indah menurutku ya. Menurutku pribadi ini terekspos dengan indah, walaupun dia hanya 4 silinder 2300 cc seperti itu. Dan untuk chassis yang sama di mobil ini, itu sejatinya ada varian ini 2300 cc 4 silinder, ada varian V6 dan ada varian V8 yang sampai 5000 cc. Namun untuk setelah facelift ini memang varian V6 itu sudah tidak diproduksi lagi. Jadi yang ada hanyalah 4 silinder dan V8 begitu. Oke. Bagian samping dari fender
kita dapat fender yang ukurannya mirip dengan ukuran sebelumnya, namun sebenarnya ini lebih lebar sekitar 1 cm. Untuk kanan dan kirinya itu total lebih lebar 1 cm. Dan di sini kita dapat velg berukuran 19 inci dengan ban 25540 ZR19 dibalut oleh ban P0 Pirelli pasti. Oh ya, benar Pirelli. Dan kita bisa lihat di sini velgnya berbeda dengan versi-versi lainnya. Jadi setiap versi itu memiliki velg yang unik. Dan di dalamnya ada rem yang besar banget, bisa dibilang big bracket ya ini sebenarnya ya. Dengan ventilated disc. Oke. Begitu. Terus kita bagian samping sedikit, di sini ada tulisan high performance 2.3 liter yang menunjukkan memang ini mobil sedikit lebih bertenaga. Bukan sedikit, lebih bertenaga daripada versi EcoBoost biasa. Dan bagian samping sini kita bisa lihat bodi yang sudah facelift, mirip dengan Mustang facelift pada umumnya. Dan turun sedikit kita dapat side skirt berwarna hitam. Dan di sini kita ada keyless entry, sentuh untuk mengunci dan sensor dalam untuk membuka. Oh ya, di sini mirrornya sudah full auto, tapi untuk auto retract-nya memang tidak mengikuti dengan lock, sistem lock. Jadi kita harus mencet dari dalam. Terus kita buka sedikit ya. Kita dapat pintu yang sudah frameless untuk di bagian kacanya, dan ini asik sih. Ya, asik. Ya, untuk harganya sih udah wajar ya. Untuk harga segini memang sudah wajar. Terus kita di belakang sini kita dapat bagian belakang yang sedikit lebih lebar dibandingkan bagian depan, tapi velgnya sama dengan yang di depan, 255 40 ZR19. Nah, untuk di belakang ini berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Remnya sudah menggunakan ventilated disc. Ya, beneran ini ventilated disc, guys. Dan remnya pun cukup besar untuk ukuran rem belakang. Begitu. Dan di sini kita dapat tangki bensin yang tidak ada tombolnya di dalam interior. Karena kenapa? Karena untuk membuka tangki bensin kalian tinggal pencet selama posisi mobil terbuka ya, guys ya. Kalau terkunci nggak bisa. Kalau terbuka bisa. Dan di sini kita bisa lihat ethanol E10 fuel suitable. Ya, etanol itu memang bensin dari tumbuh-tumbuhan atau bensin vegetarian istilahnya ya. Terus kita tinggal masukin, nyolok ke sini, dan sudah bisa ngisi bensin. Nutupnya sama, tinggal gini dan tinggal pencet. Oke, ke bagian belakang sedikit ada spotlight yang berfungsi dengan baik. Tadi aku udah nyoba. Terus ada rear skirt yang nyambung dengan diffuser dan lampu di belakangnya. Begitu. Di bagian belakang kita dapat dari atas dulu ya. Dari atas kita dapat bagasi, kita dapat spoiler yang berbeda dengan versi biasanya. Jadi versi biasa tuh nggak dapat, kecuali versi GT dia baru dapat lagi untuk spoiler. Di sini kita dapat kamera mundur, dapat logo Mustang yang berbeda, dapat lampu yang berbeda. Jadi lampu facelift ini sudah lebih baik daripada sebelumnya, modelnya lebih keren. Ini kita bisa peragakan dengan menggunakan kunci. Nah, keren kan lampunya? Ini lampunya sedikit berubah dari versi sebelumnya. Nah, ini ada bagasi, tombolnya ada di sini, bagasinya di sini. Oh ya, bisa juga dibuka dari sini, dari remote. Dan bagasinya lumayan besar, kira-kira sekitar 3 koper cabin atau 2 koper besar. Dan ada subwoofer di belakang. Nanti kita kasih sinematiknya. Dan untuk ban serepnya kita mencari ukuran dari ban serep 5560 R18. Jadi ini bahan space saver karena aslinya R19. Oke, kita tutup dulu. Wah, ini sudah ditutup dengan cover, sangat detail. Kita tutup dulu. Oke, di bagian bawah sini kita dapat tempat plat nomor, dan kita dapat tombol, dan dapat lampu kecil untuk lampu mundur dan lampu rem. Dan di sini kita dapat exhaust yang nanti kita bisa kasih tahu suaranya waktu kita start. Suaranya enak banget sih. Oke. Selesai dari eksterior dan mesin, kita akan lanjut ke interior.
Oke. Welcome to the interior of the Ford Mustang. Oke, kita taruh kuncinya dulu di sini. Di sini juga bisa kita taruh kuncinya. Oh ya, aku belum nunjukin ke kalian ya kuncinya ya. Kuncinya itu untuk bagian sini ada lambang Mustang dan di bagian belakangnya ada beberapa tombol-tombol yang berfungsi. Oke. Lock, unlock, start harusnya ini. Oh ya, start itu hanya untuk dari luar ya guys, nggak bisa dari dalam. Kalau start dari dalam memang nggak bisa. Sama trunk untuk bagasi belakang. Oke. First impressionku melihat interior ini sangat mewah dan lega melihatnya. Mewah sekali menurutku ya. Dan memang ada sedikit perubahan dibandingkan versi-versi sebelumnya. Seperti ini ada logonya di sini. Dan sekarang lebih banyak tombol-tombolan yang bisa dipencet-pencet. Untuk pedal shift sudah ada sejak dulu. Nah, yang aku lupa ceritakan itu adalah varian transmisinya. Varian transmisi dari Ford Mustang defaultnya itu adalah 6-speed manual. Sedangkan optionnya kita bisa merubahnya ke matic dengan 10-speed torque converter. Jadi ini adalah transmisi 10-speed torque converter, belum dual clutch, seperti begitu. Oke, kita lihat dari sebelah pintu. Di pintu kita bisa lihat pintu yang dibalut dengan ban soft touch, kulit-kulit gitu. Nyaman sekali ini dipencet. Bagian gagang pintu juga sangat enak dipencet. Handle metal. Dan di sini ada lampunya, ada lock dan unlock tombol, ada speaker output. Harusnya ini juga di sini juga ada speaker output, speaker output, speaker output. Harusnya ini tweeter, mid dan buffer. Harusnya seperti itu. Harusnya. Total jadi di mobil ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 output speaker. Oke, output audio. Oke, untuk pengontrolan di bagian pintu ada 2 window yang sudah full auto. Ya, 2 window yang sudah full auto. Ada retract mirror dan ada pengontrolan mirror. Oke. Full auto. Oke, di bagian pintu ada itu. Di bagian setir kontrolnya banyak sekali. Ini dibalut dengan kulit sintetis seperti kulit asli ini guys sebenarnya. Feel-feelnya itu ada pedal shiftnya juga dari bahan plastik. Saya di sebelah kanan dan wiper di sebelah kiri. Dan di sini ada pengontrolan media, ada pengontrolan cruise control. Jadi media untuk di stereo dengan di MID ini berbeda posisinya. Untuk stereo di sebelah kiri, untuk MID di sebelah kanan sini. Dan ada voice command untuk di HP. Terus ada navigasi juga, ada telepon dan ada setting-settingan. Wah, enak. Rasanya enak. Di sebelah kanan kita dapat AC, ada kontrol lampu, brightness dari speedometer, ada juga tempat koin di sini tersembunyi. Dan ada pembuka bagasi dan ada airbag juga di sini. Di bawah pun ada airbag. Jadi di sini ada airbag, di sini ada airbag. Di bawah seharusnya di bawah sini ada airbag. Cuma di situ aku belum kelihatan. Oke. Seperti itu. Kita coba lihat lagi dari atas. Dari atas ini banyak kain berwarna hitam. Di sini kita dapat mirror yang ada lampunya, penut sun visor juga dengan mirror dan lampu sama. Nah, ini aku juga bingung kenapa nggak bisa dimatiin. Aku masih mikir kenapa, apakah perlu dipencet dengan lama? Enggak juga sepertinya. Terus di sini kita dapat mirror yang sudah auto dimming, day and night view-nya auto gitu. Terus turun sedikit kita dapat dashboard yang sudah dilapisi dengan soft touch. Ini seperti mirip-mirip bahan kulit atau memang beneran kulit memang. Terus di sini ada mid speaker dari Bang & Olufsen. Jadi semua speaker ini tune oleh Bang & Olufsen. Ya dirilis oleh Bang & Olufsen. Oke. Dapat AC 3 biji di tengah, 2 biji di samping kanan. Di belakang tidak ada AC. Oke. Turun sedikit kita dapat stereo full touchscreen, ada audio. Dan kita belum melihat adanya Apple CarPlay. Bluetooth, emergency audio, mobile apps, vehicle, wifi. Ya,
Oke, seperti itu. Dan ada navigasi dalamnya sini. Begitu. Terus ada CD player di sini. CD ataupun DVD player seperti itu. Masih ada di sini, guys. Jadi buat kalian yang punya CD-CD yang lagunya masih kalian cintai untuk didengar, ya kalian bisa mainkan di mobil ini. Di sini ada putar-putaran untuk volume dan next track. Ada juga pendingin kursi dan heater kursi. Pengaturan AC ada di sini dan untuk matiinnya di tombol yang ini. Gitu. Untuk matinya di tombol yang ini dan untuk kipasnya di tombol yang di bawahnya ini. Pengaturan semua secara tombol dan untuk pengaturan mode berkendara juga diatur melalui tombol ini tapi diarahkan ke atas. Normal, sport, speedometernya tidak berubah sih. Terus pengaturan setir, sport steering, comfort steering, normal steering. Terus untuk mode berkendara sport, sport plus, racetrack, drag strip, wet, normal, dan sport plus. Seperti itu. Oke. Terus untuk lampu emergency di sini, start stop engine ada di sebelah sini. Itu. Tapi sebelum kita start, kita akan bahas sampai selesai dulu baru kita start. Oke. Untuk transmisi tinggal injak rem dan pindah gitu. PRNDS dan untuk mengganti transmisinya di sini. Di sini kita dapat mechanical park brake masih dalam rupa otot. Mantap sekali beratnya. Terus kita dapat cup holder di sini dengan illumination warna merah. Iya, apakah illuminationnya bisa diatur? Itu aku masih kepo. Terus di sini kita dapat armrest yang juga bisa diisi barang. Di sini ada USB charger dengan USB Type A. Di sini ada juga cigarette lighting, charger model sigaret dengan 12 volt, tempat koin dan tempat barang yang bawahnya dilapisi dengan karet. Sangat detail. Oh ya, kursi dari bahan kulit yang menurutku ini sangat nyaman ya untuk diduduki. Dan mari kita coba pakai seat beltnya. Dan kita sudah coba pakai seat beltnya ini. Bahkan rasa seat beltnya ini terasa enak dan nyaman. Dan untuk posisi berkendaranya, jadi tuasnya ada di sebelah kanan. Bisa tilt steering dan teleskopik. Oke. Sangat-sangat ergonomis setirnya dan blind spotnya tidak terasa di mobil ini. Sangat nyaman untuk pakai mobil ini. Duduknya pun juga enak. Ya memang mobil ini ditujukan untuk grand touring ya. Jadi memang dipakai juga untuk harian. Seperti itu. Dan untuk duduk di bagian belakang ini memang mobil ini formatnya bukan 4-seater tapi 2+2. Dan di belakang memang tidak ada headrest, namun ada sedikit tonjolan di atas yang menyatu dengan kursinya. Dia lebih cocok untuk anak kecil sih, lebih tepatnya. Enak sekali sih, duduknya itu feel-nya itu enak banget. Mari kita coba start mobilnya. Oke. Mantap banget suaranya guys. Udah cukup sampai 2000 rpm saja. Untuk kalian yang kepo untuk sampai 6000 rpm, kalian bisa beli mobil ini langsung di Kakak Mobil Surabaya di depan Mall Landmark. Seperti itu. Jangan lupa beli mobilnya di Kakak Mobil Surabaya Barat. Oke, seperti itu. Oh ya, untuk glove box, aku belum membahas glove box. Glove boxnya memang tidak terlalu besar, ya cukupan. Cuman segini saja. Seperti itu. Oke.
Untuk di belakang tidak bisa terlihat ya. Di belakang ini tidak terlihat adanya audio output. Kok nggak bisa turun? Oh, sandarannya secara manual. Ya, di belakang tidak ada audio output. Jadi mari kita sesuaikan untuk kita duduk nyoba di belakang. Ya, ini aku akan coba duduk di belakang. Oke, untuk di kursi belakang kita dapat kursi yang memang tidak untuk orang dewasa. Namun apabila Anda sedikit turun kursinya ini bisa untuk duduk beberapa jam saja. Bisa nggak ya? Kita coba, kita turunin. Nah, sebenarnya untuk posisi ini harusnya bisa untuk orang dewasa. Tapi yang di depan memang ngepras, tapi di sini kita bisa dapat 1 jengkal. Tapi duduknya ya begitu, agak-agak harus nengak ke atas. Karena kalau nggak gitu kita akan ke pentok gitu. Atau ke tatap. Di belakang tidak ada cup holder, tidak ada speaker. Jadi murni kalian hanya bisa mengandalkan orang yang di depan untuk pengontrolan audio dan kawan-kawannya. Dan di sini ada tuas yang aku masih belum tahu tuasnya fungsinya untuk apa. Kita buka aja manual dari sini karena ini mobil baru, takutnya kenapa-kenapa. Oh ya, ada kantong di sini. Jadi bangku di sini terus ada kantongnya. Di sebelah kanan tidak ada, yang ada hanyalah di sebelah kiri. Begitu. Dan ada seat belt yang proper. Seat belt 3 titik. Oke sih. Bukan tempat terbaik di mobil ini, tapi cukup untuk kalau hanya membawa orang sementara. Mungkin Anda ingin bawa teman sementara untuk taruh di belakang bisa, tapi bukan tujuan utama untuk membeli mobil ini. Oke, kita kembalikan lagi. Oke guys, sepertinya ada tambahan sedikit. Jadi di sini aku melihat ada kontrol untuk menambah dan mengurangi jarak. Jadi ini sepertinya termasuk dalam fitur adaptive cruise control. Yang dimana di sini di atas juga ada sensor-sensornya. Tapi kita belum bisa coba karena ini mobil baru Grace ya, tidak untuk di test drive. Jadi buat kalian yang kepo untuk dengan membeli mobil ini, kalian bisa langsung ke Kakak Mobil Surabaya Barat. Dilanjut. Oke. Sekian video untuk review Ford Mustang Facelift 2300 cc high performance. Menurut kami mobil ini adalah salah satu mobil yang sangat keren ya. Keren, modelnya keren, timeless banget, fiturnya banyak, mesinnya juga bertenaga. Tadi kalian bisa lihat sendiri kan, suaranya kenceng banget gitu. Enak sih menurutku ya. Untuk harga sendiri aku masih belum bisa spill, kalian bisa langsung tanya ke admin Kakak Mobil Surabaya. Dan mobil ini mobil baru, ini bukan mobil bekas. Ini kalian bisa langsung beli di Kakak Mobil Surabaya. Dan aku bisa bilang speechless sih ya untuk melihat mobil ini, karena mobil ini sangat-sangat keren. Dan intinya kalian harus punya lah. Selama kalian punya duitnya, kalian lebih baik beli mobil ini, karena mobil ini menurutku keren banget sih. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan see you next time.
Surabaya.